buat konten yang selalu kontroversi. Kayak Babe Lato-Lato, itu selalu kontroversi. Saya ditantang oleh orang lain, dia bawa nama Habib. Makanya Babe Aldo, kalau suka kontroversi, ya mental harus siap. Sikit-sikit lapor ke sana, lapor ke sini. Salam buat saudaraku semuanya yang berada di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Salam persaudaraan dari Aceh untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah, selawat atas Nabi baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, para subscriber, teman-teman YouTuber dimanapun saudaraku berada, yang di Aceh, di seluruh Aceh, dari Sabang sampai ke Aceh Tamiang, dari Aceh Tamiang sampai ke Aceh Tenggara, dari Aceh Singkil sampai ke Melabu, Kuhaba Bandung Rakalun. Semoga urung rono bersehat. Karakan yang di kota Luk Sumawe Aceh Utara, di PD Jaya, di Birun, di Takengon, Bener Meriah, dan kepada saudaraku yang berada di Pulau Simulu, Kota Sinabang. Salam dari Luk Sumawe, dari Imran Pase. Teman-teman yang ada di Aceh Tenggara juga, Aceh Selatan, di Melabu. Oke, teman-teman dan semuanya, dari Aceh sampai ke Papua, ya, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Salam persahabatan. Pada video kali ini saya ingin menceritakan kepada kalian dan ingin menyampaikan sikap saya berkaitan dengan TIJ. Jadi dalam beberapa hari ini kita dihebohkan dengan video TIJ bersama seorang Habib yang masuk ke live streaming TIJ. Saya menonton dan saya menyimak apa yang disampaikan. Dan sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan TIJ menanyakan perihal tentang TIJ ditangkap polisi, dijemput ke rumahnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua awal mula permasalahan ini sehingga terjadi perang mulut di media sosial. Ya, kenapa saya katakan perang mulut? Karena di sana serang ke sini, di sini serang ke sana. Yang intinya kita, termasuk saya, kadang-kadang telah menyalahgunakan media sosial. Memang media sosial ini diciptakan bukan oleh orang Islam, diciptakan oleh mereka, oleh Yahudi media sosial. Tapi kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai menggunakan, memanfaatkan aplikasi ini. Apalagi YouTube. Menurut saya YouTube ini adalah sebuah sarana publik, sarana informasi yang harus kita gunakan untuk hal-hal kebajikan. Kalau kita ibaratkan pisau ataupun parang, ya, pisau lah. Pisau memang berbahaya kalau kita ingat. Kalau pisau ini kita gunakan ke hal-hal yang salah, untuk mengancam orang, menikam orang. Tapi kalau pisau ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya, mengiris bawang, mengupas mangga, membersihkan ikan, tentu saja sangat bermanfaat. Begitulah media sosial. Tergantung siapa yang menggunakan, ke arah mana digunakan. Jadi bukan media sosialnya yang bahaya, bukan aplikasinya yang bahaya. Orang yang menggunakan aplikasi channel YouTube yang berbahaya kalau disalahgunakan. Jadi teman-teman, semoga mengerti dan paham. Di sini saya ingin menegaskan, kali ini saya bela TIJ. Kenapa saya bela TIJ? Ada satu hal yang membuat hati saya sakit ketika saya mendengar apa yang diceritakan oleh TIJ. Datang orang dari Pulau Jawa ke Aceh memfitnah TIJ.
dengan cara mengatakan TJ ada indikasi menyimpan senjata api. Indikasi. Kecuali TJ pernah mengancam orang dengan senjata. Pernah menodong orang dengan senjata. Itu baru yang namanya harus dilapor ke pihak berwajib. Karena mengganggu, mengancam nyawa orang lain. Tapi hanya sekedar bacotan-bacotan di medsos sampai harus berhadapan dengan hukum, sampai harus melibatkan pihak keamanan. Makanya cerdaslah dalam bermedsos. Siapapun. Saya tidak menyebutkan ini Habib lah, Said lah, bukan itu maksud saya. Orangnya, ya, bukan nasabnya, orangnya. Nah, kalau nasabnya mulia, kalau orangnya belum tentu mulia, karena ada perilaku jahat, ya, di dalam benak, di dalam hati seseorang, sehingga memfitnah TJ ke pihak berwajib. TJ menyimpan senjata. Jadi ini yang membuat saya jadi tertarik, jadi terpanggil jiwa saya mendukung TJ. Silakan TJ lanjut dalam membela harkat dan martabat diri sendiri. Jadi tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Berbicara kepada nasab mulia, kami di Aceh punya juga seorang Habib nasab mulia, ya. Anda pernah dengar Habib Buga, makamnya di sini, yang mewakafkan tanahnya di sana untuk umat Islam, khususnya untuk warga Aceh yang ada di Arab Saudi, yang menimba ilmu, yang naik haji ke sana. Bahkan yang naik haji mendapatkan syafaat atas tanah yang diwakafkan oleh Habib Buga tersebut. Itu masa Sultan Iskandar Muda, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia lahir. Jadi kita menyampaikan sejarah, fakta dan realita apa adanya, tidak mengada-ngada. Nah, kami sangat memuliakan keturunan Habib. Tapi kita perlu mengingat sejarah, ya, sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah perjuangan Rasulullah. Rasulullah dulu bukan cuma dihina, ya, bahkan dengan tindakan diludah, dilempar dengan kotoran-kotoran hewan, diludah di atas lantai 2 rumah saat Rasulullah mau ke masjid sholat subuh. Tapi jangankan dihina, dengan tindakan dilakukan ke atas terhadap Rasulullah, Rasulullah tidak dendam, tidak membalas dengan kekerasan. Kenapa teman-teman? Karena lahir Rasulullah ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan revolusi mental, revolusi akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Alhamdulillah. Dari zaman jahiliyah hingga ke alam yang Islamiyah yang kita rasakan hari ini, berkat perjuangan Rasulullah. Yang harus kita contohkan hari ini, yang mengaku-ngaku dirinya keturunan Rasulullah, contohkan bagaimana sikap Rasulullah dalam menghadapi celaan cacian. Bukan membalas dengan tindakan yang dapat mempengaruhi, yang dapat membuat orang lain jadi benci. Oh, ada pertanyaan. Jadi Rasulullah membiarkan dirinya dihina, membiarkan Islam dihina. Oh, bukan begitu kawan. Jangan salah. Rasulullah tidak membalas dengan kekerasan jika atas pribadinya dihina, atas pribadinya dicaci, atas pribadinya dilempari. Tapi Rasulullah tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan perjuangan Islam dihambat. Itu Rasulullah siap mati, rela mati. Rasulullah seorang pahlawan, Rasulullah seorang panglima perang, Rasulullah seorang pemimpin. Untuk kepribadian Rasulullah, itu yang Rasulullah biarkan. Bahkan dalam satu kisah menceritakan seorang Yahudi buta di kota Madinah mengemis, tiap hari mencaci mencela Rasulullah, seorang Yahudi buta tersebut. Tapi Rasulullah tetap memberi makan, ya, memberi semangat untuk hidup kepada seorang Yahudi buta. Pada suatu saat Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Yahudi buta tersebut masih hidup. Setelah baginda Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar menemui Aisyah, anaknya, istri daripada Rasulullah. Ya Aisyah,
apa yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya yang belum saya lakukan hari ini. Ada ayah, kata Aisyah, ayah, Rasulullah setiap pagi keluar ke kota dan sambilan berbelanja, beliau menemui seorang Yahudi buta yang mengemis di pojok kota, di sudut kota. Dia selalu memberikan makanan, memberikan semangat, motivasi. Jadi dilakukan oleh Abu Bakar. Bawalah beberapa potong roti, Abu Bakar menemui Yahudi buta tersebut. Yahudi buta tersebut masih saja mencaci baginda Rasulullah. Kata Yahudi buta, sudah 3 hari saya tidak makan. Sahabat saya entah kemana. Dia tidak ada lagi. Sudah beberapa hari dia tidak ada lagi di sini. Siapa nama sahabatmu? Siapa nama saudaramu? Kata Abu Bakar, saya tidak tahu. Tapi dia manusia terbaik, yang paling baik sedunia. Bahkan lebih baik daripada saudara-saudara kandungku. Itu kata Yahudi buta. Dia memberi aku makan, menyuapin aku makanan dengan perlahan, memberi aku semangat hidup. Jadi sambilan Abu Bakar menyuapin makanan, tapi kamu bukan sahabatku yang biasa. Dia lebih lembut. Jangan ikut-ikutan si Muhammad, jangan ikut-ikutan ajaran sesat. Begitulah kira-kira. Masih membuli, padahal Nabi Muhammad sudah wafat. Akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tidak menunggu lama-lama, langsung memberikan kabar tersebut, yang bahwa yang selama ini yang perilaku baik kepada dirimu wahai Yahudi buta adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang setiap hari kamu cela, kamu caci. Inilah contoh-contoh yang harus kita contohkan hari ini, teman-teman. Seandainya orang lain, ya, seandainya orang lain mungkin bukan baginda Rasulullah yang dicela, yang dicaci, mungkin Yahudi buta itu tidak akan selamat. Dengan berlinang air mata, Yahudi buta tersebut menangis, meminta maaf, meminta ampun, menanyakan, lantas kamu siapa? Saya Abu Bakar, sahabat daripada Rasulullah. Singkat cerita, Yahudi buta tersebut masuk Islam dan memohon ampun kepada Allah. Kebaikan baginda Rasulullah selama ini salah diartikan, dan dia tidak tahu yang bahwa itu adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu singkat cerita. Jadi teman-teman, kita ambil hikmahnya hari ini. Apalagi kita mengaku keturunan nasab mulia, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan membalas. Kecuali sudah mengganggu agama, sudah merusak akidah, itu kita siap perang, ya. Sebagaimana telah dilakukan oleh baginda Rasulullah dulu. Siap perang kalau akidah dirusak, agama diinjak-injak. Jadi kalau persoalan pribadi, selesaikan dengan cara baik-baik. Jangan membiarkan itu terjadi terus-menerus. Jadi berkesinambungan. Itu tidak cocok jadi tontonan, apalagi di ruang publik. Ini cerita singkat teman-teman. Jadi kepada TIJ, sahabat saya di Aceh, TIJ, dalam hal fitnah yang bahwa TIJ menyimpan senjata api, itu saya berpihak kepada TIJ. Terus bela diri, klarifikasi. Jangan gara-gara Babe Aldo Lato itu semua jadi rusak. Persaudaraan, persahabatan ini jadi rusak. Saya bukan berpihak ke TIJ tanpa alasan. Ini bahaya. Bahaya. Di saat memfitnah seseorang, menyimpan senjata api, hukumannya 20 tahun itu. Bukan ringan. Jadi carilah jalan-jalan lain. Kalau memang buat konten YouTube, ya, cari jalan lain aja, cara-cara lain aja. Edukasi aja.
kalau kita sudah siap, ya, kita sudah siap bermain di YouTube, itu juga harus siap mental kita. Jangan sikit-sikit lapor. Ataupun kalau mau jadi konten kreator, carilah konten yang lain, hiburan lah, ngelawak lah, entah apa saja. Jangan cari konten, buat konten yang selalu kontroversi. Kayak Babe Lato-Lato, itu selalu kontroversi. Saya ditantang oleh orang lain, dia bawa nama Habib. Makanya Babe Aldo, kalau suka kontroversi, ya, mental harus siap. Sikit-sikit lapor ke sana, lapor ke sini, fitnah sana, fitnah sini. TJ tetap semangat pokoknya. Saya di Aceh, saya bersama TJ dalam hal TJ menghadapi fitnah tersebut. Saya Imran Paseh, ya, saya tidak pernah menampakkan senjata, tidak pernah mengancam orang dengan senjata. Saya tidak pernah. Tapi saya pernah menyimpan senjata dulu, memegang senjata dulu. 17 tahun yang lalu. Jangankan menyimpan, memegang, ya. Ada di bahu saya ini, ada senjata AK-47. Itu 17 tahun yang lalu. Kalau hari ini, umur saya sudah lebih daripada 40 tahun. Itu masa lalu bagi saya. Makanya, resiko berkaitan dengan senjata itu berat. Karena yang memegang senjata itu kita pegang untuk menembak. Atau kita yang ditembak. Bahaya sekali. Oke teman-teman, cukup di sini saja. Yang ingin saya sampaikan di sini, saya bersama TJ. Saya membela TJ kali ini. Kali ini saya membela TJ. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Semalam saya rencana membuat live streaming. Ternyata ada kegiatan yang mendesak, yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya buat video seperti ini. Nanti malam mungkin bisa saya buat live streaming. Salam buat saudaraku semuanya yang berada di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Salam persaudaraan dari Aceh untuk kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.